diklaim atau dianggap palsu oleh banyak orang. Jadi Pak Jokowi coba bermain hitungan matematis gitu. 3 orang tidak dimaafkan, 5 orang mau dimaafkan dengan catatan mereka mengakui atau minta maaf. Ya kalau minta maaf itu kan artinya mengakui bahwa mereka salah dan ijazah Pak Jokowi ternyata asli gitu ya. Dan dengan skema yang seperti itu harapannya Pak Jokowi bisa mengakhiri masalah ini gitu. Wah itu yang nuduh palsu udah minta maaf gitu kan. Jadi seolah-olah menang 5 lawan 3 gitu ya. Secara posisi ya itu mungkin yang coba diskenariokan atau dicari oleh Pak Jokowi atau timnya. Kenapa bisa terjadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini? Ya nggak ngerti. Ya nggak tahu kotanya saya gitu kan. Tapi ini adalah juga jebakan adu domba gitu untuk kemudian melemahkan posisi Roy Suryo, Dr. Tiva, dan Rismon. Karena kalau 5 orang menyampaikan permintaan maaf dan dimaafkan sama Pak Jokowi, maka ya pernyataan-pernyataan Rismon, Tiva, dan Roy Suryo itu akan dilemahkan sama orang dalamnya sendiri, sama teman-temannya sendiri yang selama ini itu meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi ya harapannya mungkin supaya terjadi pertengkaran di dalam koalisi ijazah palsu. Koalisi ijazah palsu. Jelek banget nama koalisinya gitu ya. Tapi ya harapannya seperti itu, dan kemudian tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan pembenaran bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Alasannya apa? Itu yang nuduh palsu pun sudah bilang asli, udah tobat mereka, udah minta maaf. Jadinya ya asli gitu ya. Jadi hasil di persidangan tanpa pembuktian atau forensik sekalipun ya orang diharapkan bisa mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Itu harapannya dan itu analisa saya gitu. Secara posisi kalau seperti ini ya itu agak agak aneh dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hari ini. Karena faktanya selama berbulan-bulan Jokowi kan udah keluar uang habis-habisan, bayar pengacara, datang ke Polda Metro Jaya gitu. Pengacaranya aja udah habis berapa itu, pasti miliaran tuh. Pengacara mahal itu gitu ya. Ya untuk satu kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara gratis, ngapain sampai keluar uang miliaran? Itu kan pertanyaannya. Sehingga kalau sekarang Pak Jokowi lewat Bara JP menyampaikan mau memaafkan para tersangka kecuali 3 orang, ini menunjukkan bahwa secara posisi Pak Jokowi nampaknya mulai kepepet. Dia nampak nggak pede dengan posisi atau ijazahnya yang sekarang sedang disita sama Polda Metro Jaya. Karena selain tidak mau menunjukkan ijazah sejak awal dan malah menghamburkan uang miliaran rupiah untuk menyewa para pengacara dan tim untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Sekarang Pak Jokowi memainkan atau mencari cara supaya kasusnya bisa lewat jalur damai atau memaafkan para tersangka. Itu kan nggak pede gitu. Yang pertama nggak pede, nggak mau menunjukkan seperti yang dilakukan sama Arsul Sani gitu ya, tunjukin aja selesai gitu ya. Yang kedua, sekarang dalam proses hukum yang sudah terlanjur berjalan, ini mencoba melakukan bujukan kepada para tersangka untuk meminta maaf. Ini kan bujukan gitu ya. Yang disampaikan sama Bara JP ini ya bujukan yang tidak disampaikan secara jelas bahwa ini adalah bujukan. Padahal ya membujuk gitu, berharap agar para tersangka minta maaf, ya udah dimaafkan. Meskipun nanti ujungnya belum tentu dimaafkan. Bisa aja setelah 5 orang ini datang ke Solo, nggak dimaafin, proses hukum tetap berlanjut misalkan, selesai mereka akan sangat lemah sekali gitu. Jadi ya pertanyaannya ke depan, apakah para tersangka akan tergoda? Bisa saja gitu ya. Ya apa sih yang nggak bisa di negeri ini? Undang-undang aja bisa diubah gitu, apalagi cuma urusan-urusan receh yang seperti ini. Tapi saran saya gitu ya, dalam pemikiran saya, kalau bujukannya
hanya sebatas dari relawan Bara JP atau Projo atau siapapun yang sekarang membela Jokowi, rasanya itu nggak akan menyelesaikan persoalan gitu. Padahal sebenarnya kalau mau bujuk para tersangka ini gampang, tinggal transfer nggak transfer ya, nggak bisa ya, tinggal cash lah ya, COD gitu ya, untuk supaya bisa bisa berhenti atau minta maaf dan sebagainya. Karena saya percaya di dunia ini semua ada harganya, termasuk permintaan maaf dari para tersangka kepada Jokowi. Dan kalau penawarannya terlihat bagus ya, maka mereka bisa minta maaf dan situasi bisa berubah, dan itu akan membuat posisi 3 orang, Roy Suryo, Rismond, dan Diva itu akan jadi semakin. Oke, baik, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati, salam waras, salam sehat, salam logika. Ya, tentu teman-teman juga sudah mendengarkan informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Alipur Rahman, cukup menarik dan cukup bermanfaat terkait permintaan maaf terhadap masalah ijazah Pak Jokowi Dodo. Saya kira ini sangat sulit mengenai kasus Pak Jokowi karena ini sudah dibawa ke ranah hukum. So pasti ini sangat ditunggu-tunggu untuk pembuktian masalah ijazah Pak Jokowi Dodo. Nah, poin pertama yang menarik yang disampaikan oleh saudara kita Alipur Rahman itu, masalah ijazah Pak Jokowi sebenarnya tidak harus dibawa ke ranah hukum, tidak perlu juga pakai pengacara yang mahal-mahal, yang berampul duit, dibuang-buang duit seperti membayar pengacara. Masalah kasus ini cukup gratis, hanya ditunjukkan saja, saya kira akan selesai. Begitu kira-kira. Saya sangat satu pendapat dengan Alipur Rahman ini, saudara kita ini. Ya, tentu tidak perlu juga pakai pengacara. Jalur perdamaian pun cukup ya, asalkan ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan apakah asli, ya begitu kira-kira. Cuma kan karena sudah berlarut-larut dan bahkan sampai 1 tahun dan bahkan sudah menempuh tahun yang baru, ya, artinya kan soal pembuktian ini pun masih diambang-ambang begitu, masih diragu-ragukan begitu. Sudah dibawa ke pengadilan dan bahkan saat ini kan sudah tahap sidang pengadilan ya. Walaupun Pak Jokowi tidak hadir, ya setidaknya dalam kasus ini pun sudah dibawa ke ranah pengadilan begitu. Cuman kan Pak Jokowi pun tampaknya tidak pernah hadir juga. Ya, kita bisa lihat, kita bisa pertontonkan ya sikap negarawan dan sikap yang baik yang harus sebagai contoh seorang pemimpin atau mantan pemimpin. Selama 10 tahun beliau memimpin Republik Indonesia ini, memberikan contoh yang tidak menghormati hukum. Yang dimanakan Pak Jokowi tidak hadir dalam persidangan, itu menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kegaduhan. Kok bisa? Kan masyarakat pasti mempertanyakan itu, kenapa Pak Jokowi tidak hadir? Apakah ijazahnya itu benar-benar apa yang diduga selama ini sehingga dia tidak hadir? Apakah ada suatu kepanikan sehingga tidak hadir? Kira-kira begitu ya teman-teman. Cuman kan sangat disayangkan ya, seorang mantan presiden kita ijazahnya itu dipermasalahkan ya, sedang dibuat perbincangan yang hangat seperti isu yang besar seperti rahasia negara. Karena ini kan ijazah Pak Jokowi ini seperti rahasia besar ya, yang tak kunjung dipertunjukkan. Ya begitulah ya nyatanya masalah ijazah ini pun harusnya bisa dikelirkan, tidak harus pakai pembayaran duit. Ya tentu kan pengacara seperti pengacara besar itu kan pakai duit ya, nggak mau orang itu bekerja tanpa dibayar begitu. Ngapain? Orang itu kan mempunyai risiko juga. Cuman karena itulah menimbulkan kecurigaan teman. Masalah ijazah ini kok bisa pakai pengacara, padahal kan bisa kita contohkan seperti Arsul Sani, seperti yang saya katakan beberapa video kemarin, itu tinggal ditunjukkan saja, udah clear dan tak perlu juga pakai pihak kepolisian untuk menyelidiki. Ya cuman karena ini bingung aja teman-teman, kok bisa masalah ijazah ini. Ya tinggal
setidaknya kita kan suatu kebanggaan begitu kalau kita memang lulusan dari UGM begitu. Itu suatu impian ya. Saya sendiri juga bermimpi untuk masuk Universitas UGM, itu sangat sulit begitu. Saya pastinya kalau saya lulus dari UGM itu suatu kebanggaan. Begitu saya bangganya akan menunjukkan ijazah saya itu. Kalau misalnya ijazah saya itu dipermasalahkan, dituduh palsu begitu, saya akan tunjukkan itu. Cuman kali ini menimbulkan kecurigaan begitu. Bukan saya di sini menjelekkan siapapun, saya tidak mendukung siapapun dan tidak membela siapapun. Saya menghormati Pak Jokowi karena kan lucu aja begitu masalah ijazah ini bisa ribut begitu di tengah-tengah masyarakat, di perdebatan. Padahal tinggal buktikan saja kan selesai begitu. Ini kita pertontonkan suatu drama-drama yang cukup tidak jelas. Ya setidaknya kan kita memberikan apresiasi lah kepada Rismo, Dr. Tipa, dan Roy Suryo yang sedang memperjuangkan suatu kebenaran dan suatu keadilan masalah ijazah ini. Ya kan saya juga tidak terlalu penting banget lah kalau ijazah Pak Jokowi asli ataupun palsu. Cuman kan karena di sini saya juga sedang penasaran begitu mengenai ijazah ini. Saya juga berantusias untuk berharap suatu pembuktian masalah ijazah Pak Jokowi yang bertahun-tahun dipermasalahkan begitu. Ya setidaknya jangan sampai berhenti di jalan lah seperti yang dikatakan oleh saudara kita Alif Rahman tersebut. Ya harus dibuktikan saja kalau itu asli ya tunjukkan begitu. Untuk permintaan maaf itu kan setidaknya kan ijazah itu kalau misalnya dari Roy Suryo berminta maaf ya artinya ijazah itu benar-benar asli. Cuman kan sekarang kan belum terbukti begitu, belum ada suatu bukti yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira tidak ada suatu permintaan maafan, dan bahkan Roy Suryo dan pengacaranya juga belak-belakan mengatakan kami tidak akan ada unsur permintaan maafan masalah ijazah ini. Kami akan berjuang akan membuktikan masalah ijazah ini. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita. Semoga 5 orang yang akan diberikan maaf dari Jokowi silakan lakukan dulu. Dengan syarat Jokowi mengakui bahwa ijazah palsu, Rektor UGM juga mengakui melakukan kejahatan ijazah Jokowi. Benar juga. Barang kan tidak ada harga diri, mengharapkan amplop. Organisasi juga tidak jelas, hanta sejar nama. Rakyat sudah muak dalam mau bunta melihat Jokowi dan termol yang sok bohong. Demi masa depan bangsa dan negara, walaupun negara butuh uang, tapi kejujuran lebih bernilai harga dibandingkan uang semata. Hormati para pejuang bangsa demi membela tanah air, sampai titik darah penghabisan semua itu karena cinta tanah air. Bagi saya, RTT adalah pejuang tanah air zaman kapitalisme sekarang. Benar juga. Ketua para JP itu adalah kader aktif Partai Golkar. Jadi kalau Bapak JP bicara itu suara Golkar, para JP adalah Partai Golkar berjuang berbaju relawan. Kubu RTT jangan mau percaya kepada kubu yang cina Jokowi, karena si Jokowi dan termolnya pembohong, penipu penggibul nomor 1 di dunia. Pak Jokowi sebaiknya cepat tunjukkan ijazah asli depan hakim supaya cepat selesai dan tidak perlu melibatkan banyak orang. Ya harusnya seperti itu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi bersikap yang baik, ijazahnya itu ditunjukkan ke hakim, saya kira juga tidak perlu juga melibatkan banyak orang ya. Cuman ini kan sudah kemana-mana itu, udah banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, dan bahkan Roy Risman Syarifat juga sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka tudingan dan pencemaran nama baik begitu. Bagi ternak yang penting asal bacot, gak perlu ngotak, yang penting isi rekening tetap lancar, tiap hari bisa makan enak. Jadi orang jangan suka membual dan menghibur bila tidak mau disamakan dengan kodok. Kalau relawan benar terjun di tempat bencana, kalau relawan Jokowi terjun membela ijazah palsu. Negara Republik kocar kacir, susah banget cari pemimpin yang benar, jujur, amanah, taat rakyat. Yang ada hanyalah penindasan. Setiap ganti presiden ganti metode penindasan sampai kapan negeri ini maju dan makmur sesuai cita-cita Undang-Undang 45.
Semua turun campur tangan Allah membongkar kebohongan ijazah palsu Jokowi. Di mana para pembela ijazah palsu Jokowi, Allah pun berkata jujur apa adanya. Jangan jaga pikiran waspada, jangan terpengaruh sihir media membuat halusinasi tentang kebenaran ijazah Jokowi yang mana semua itu tidak ada. Kebalikan itu dimaafkan. Siapa yang memaafkan? Siapa yang setidaknya pun RTT memaafkan rakyat Indonesia waras dan cerdas belum tentu memaafkan, apalagi ijazah terbukti palsu. Jangan mau yang udah tersangka hukum tetap ditegak biar jadi pembelajaran untuk Mulyono dan termolnya. Hati-hati, waspada, barbuk ijazah jadi celah hilang ketika proses pengadilan Solo. Maka harus uji lab forensic independen dulu sebelum keluar dari Polda. Para pelaku pasti akan siap memainkan hukum kembali. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikan tanggapan teman-teman komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.